Halo, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angga, Lutfi, Lena, Randy, Meta, dan Cindy yang akan membahas tentang hak dan kewajiban pajak. Poin pertama akan dijelaskan oleh saya, Cindy. Hak dan kewajiban pajak. Hak wajib pajak Hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan akan dibahas secara singkat dan tuntas pada poin ini. 1. Hak dan kelebihan pembayaran pajak. Ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut. Dengan kalimat sederhana, ketika Anda berhak menerima kelebihan membayar pajak lebih banyak daripada membayar jumlah yang sebenarnya, Anda dapat melakukan tantangan pembayaran pajak dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kepala KPP Kantor Pajak Pertama atau melalui SPT Surat Pemberitahuan. Setelah menerima surat lamaran, Ditjen Pajak akan mengembalikan kelebihan bayar pajak dalam waktu 12 bulan terhitung sejak lamaran surat diterima secara lengkap. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN. Jika wajib pajak termasuk dalam kriteria wajib pajak patuh, yang ini dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Kalau Ditjen Pajak terlambat membayar pajak, wajib pajak berhak menerima bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum 24 bulan. Kedua, hak dan hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak berhak untuk: pertama, surat perintah pemeriksaan; kedua, melihat tanda pengenal pemeriksaan; ketiga, mendapatkan penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan; keempat, penjelasan mengenai perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT; yang terakhir, hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Berdasarkan undang lingkupnya, jenis pemeriksaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat, yaitu 3 bulan, dan paling lama bisa menjadi 6 bulan. Terhitung dari tanggal wajib pajak memenuhi surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan. Terhitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan banding dan peninjauan kembali. Setelah dilakukan pemeriksaan, umumnya akan terbit suatu surat ketetapan pajak yang menunjukkan jika wajib pajak kurang bayar atau nilai perpajakannya. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan surat tersebut, dapat mengajukan keberatan. Lalu bila belum puas dengan keputusan keberatan, selanjutnya wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir dalam sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan kembali ke Mahkamah Agung. Jenis-jenis ketetapan pajak dapat kita baca lebih lengkap di artikel yang berjudul Mengenal 5 jenis surat ketetapan pajak dan fungsinya. Terima kasih. Berikutnya 4 hak-hak wajib pajak lainnya. Hak kerahasiaan. Wajib pajak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, yang menyimpan data perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi adalah: pertama, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang melaporkan wajib pajak. 2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. 3. Dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keterangan atau bukti tertulis tentang wajib pajak dapat ditujukan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Hak untuk penundaan melaporkan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menambahkan pengiriman SPT tahunan atau PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Saya Lena Lestari ingin menjelaskan tentang hak-hak wajib pajak lainnya. Hak-hak wajib pajak lainnya terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada hak kerahasiaan.
Wajib pajak ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang disampaikan kepada Ditjen Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Di sisi lain, pihak yang menyimpan data perpajakan dilarang untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak. Kerahasiaan wajib pajak yang dilindungi terdiri menjadi 3. Yang pertama ada surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan wajib pajak. Lalu yang kedua ada data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Lalu yang ketiga, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keterangan atau bukti tertulis tentang wajib pajak dapat ditunjukkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Yang kedua ada hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu. Lalu yang ketiga ada hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak ini dapat menambahkan pengiriman SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Randy. Terima kasih. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan dalam lingkup PPN, barang kena pajak, atau kegiatan tertentu fasilitas-fasilitas PPN. BKP atau barang kena pajak tersebut antara lain adalah kereta api, pesawat udara, kapal laut, buku-buku, perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor maupun yang diserahkan oleh wajib pajak tertentu. Fasilitas PPN tidak dipungut ini turut diberikan pada perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu, seperti kawasan berikat, diantaranya atas impor dan perolehan bahan baku. Kewajiban wajib pajak. Selain hak, ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak diantaranya. Pertama, kewajiban untuk mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor perpajakan Pratama atau KPP. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Saat ini pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui online. Anda dapat membaca tata cara pendaftaran NPWP online di artikel. Wajib pajak yang merupakan pengusaha wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP oleh KPP atau KP2KP setelah memenuhi persyaratan tertentu. Di antaranya pengusaha orang pribadi atau badan melakukan kepajak atau jasa kena pajak dengan jumlah omset melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, tetap dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai dari setiap pembeli atau pengguna jasanya dengan menerbitkan pajak. PPN tersebut kemudian dilaporkan dalam SPT masa. Jika ada yang harus disetorkan, wajib pajak perlu disetorkan PPN itu ke KPP tempat mendaftar atau bisa secara online melalui aplikasi online pajak. Untuk kewajiban wajib pajak dalam memberi data. Data di sini adalah data orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan kekayaan atau yang bersangkutan termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan atau lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan, laporan kegiatan usaha disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Kewajiban ini tidak hanya dipatuhi oleh wajib pajak, tetapi juga oleh setiap instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan juga pihak lainnya. Kesimpulannya, hak wajib, hak atas kelebihan, hak dalam pemeriksaan, hak untuk mengajukan atau banding atas hasil pemeriksaan, hak kerahasiaan data wajib, dan hak-hak lainnya.
Kewajiban wajib pajak terdiri dari mendaftarkan untuk mendapatkan NPWP, melaksanakan kegiatan perpajakan sendiri seperti menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak yang terhutang, kewajiban dalam memeriksa, dan kewajiban memberi data. Sekian pemaparan tentang hak dan kewajiban pajak dari kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.